Mari kita belajar dari Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bagian Alkitab yang kita baca saat ini menarik, saudara sekalian. Mengapa di sini Yesus menjelaskan kepada kita tentang posisinya dalam hubungannya dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus sepertinya menangkap adanya keresahan di kalangan penganut agama Yahudi bahwa kehadirannya adalah meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Kata meniadakan di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, kata lusai. Arti harfiah dari kata lusai adalah menghapuskan. Jadi jika kita terjemahkan secara harfiah, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat bagi orang Yahudi itu sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang menduduki posisi yang sangat penting, dan orang Yahudi pada umumnya sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi hukum Taurat itu. Kalau Yesus datang untuk menghapuskan, ini bahaya besar bagi penganut agama Yahudi. Mereka terancam dengan kehadiran Yesus. Kalau misi Yesus datang adalah untuk menghapuskan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum kita lanjut, kita pahami dulu apa yang orang Yahudi pahami tentang hukum Taurat. Taurat dalam bahasa Israel adalah Torah. Torah artinya pengajaran, pengajaran Allah. Nah, hukum Taurat dipahami sebagai hukum pengajaran Allah. Orang Israel memahami pertama hukum itu adalah 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan. Itu disebut kitab Taurat. Yang kedua, 10 hukum atau yang kita sebut Dekalog dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dan Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-21. Di situ jelas kita membaca 10 hukum Tuhan atau Dekalog. Nah, ini orang Israel pahami, inilah Taurat. Inilah hukum Taurat. Yang ketiga, keseluruhan isi kitab Perjanjian Lama yang di dalamnya ditemukan pengajaran-pengajaran Allah. Itulah hukum Taurat. Yang kedua, kitab para nabi. Kitab suci bangsa Israel membagi kitab para nabi itu dalam 3 bagian besar. Yang pertama, kitab nabi awal, yang di dalamnya berisi kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja. Itu kitab nabi awal. Yang kedua, kitab nabi-nabi akhir. Yang termasuk dalam kitab nabi-nabi akhir adalah Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Jadi cuma 3 kitab. Yang ketiga, kitab nabi-nabi kecil. Mulai dari kitab Hosea, Yoel, Amos sampai kitab Maleakhi. Ada 12 kitab itu masuk dalam kelompok nabi-nabi kecil. Umat Israel meyakini keseluruhan kitab nabi-nabi ini sangat penting sebagai pengajaran dalam kehidupan mereka. Nah, saudara sekalian, saya mengajak kita berimajinasi kalau Anda adalah seorang penganut agama Yahudi, lalu ada seorang datang dan muncul desas-desus bahwa orang itu akan menghapuskan, akan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi yang selama ini Anda pegang, Anda anut sebagai sebuah kebenaran. Bagaimana reaksimu? Nah, seperti itulah orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi di zaman Yesus. Ketika muncul desas-desus bahwa Yesus itu mau meniadakan, mau menghapuskan hukum Taurat dan kitab para nabi dengan pengajaran-pengajarannya, Yesus tampil saat itu dan memberikan penegasan bahwa janganlah kamu menyangka
Dalam teks Yunaninya lebih kuat lagi, janganlah kamu berpikir, ya. Janganlah kamu berpikir, diterjemahkan dari kata numisete. Numisete itu artinya berpikir. Jadi Yesus bilang jangan kamu berpikir bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jangan begitu. Kalau begitu, apa maksud Yesus datang ke dunia ini? Untuk apa? Kalau hukum Taurat dia tidak hapus, kitab para nabi dia tidak hapus, lalu apa? Apa maksud kedatangannya di dunia ini? Dari ayat 17 kita menemukan jawabannya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, bukan untuk menghapusnya, melainkan untuk menggenapinya. Aku datang untuk menggenapinya. Mari kita lihat teks Alkitab berbahasa Yunani. Untuk kata menggenapi di sini diterjemahkan dari kata plerosai. Plerosai arti harfiahnya adalah to fulfill. To fulfill itu memenuhi. Jadi Yesus datang untuk memenuhi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, mari kita gali lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan kata plerosai, memenuhi ini. Kalau Yesus menyebut dirinya aku datang untuk memenuhi hukum Taurat dan kitab para nabi, apa maksudnya itu? Apa artinya itu bagi kita? Saya mencatat 4 hal. Mari kita ikuti satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, memenuhi itu mengandung pengertian menggenapi nubuatan hukum Taurat dan para nabi. Menggenapi nubuatan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kitab Taurat, misalnya Kejadian 3 ayat 15, di sana dinubuatkan tentang Yesus. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dalam kitab Taurat ada nubuatan tentang Yesus. Kita bisa baca juga dalam Kejadian pasal 49, Kejadian 49 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Akan tiba saatnya dari keturunan Yehuda akan datang seorang raja dan semua bangsa di dunia ini akan takluk kepadanya. Jadi dari kitab Taurat kita menemukan ada nubuatan tentang Yesus. Lalu bagaimana dari kitab para nabi? Kita bisa menemukan itu dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 9. Kitab Yesaya pasal 9. Mari kita baca ayatnya yang kelima. Di sini tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuat ini menunjuk kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemudian dalam kitab yang lain kita bisa melihatnya misalnya dalam kitab Nabi Mika. Ya, dalam kitab Mika kita bisa melihat itu. Mika pasal 5. Mika pasal 5 ayat 1, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bayangkan saudara sekalian, pemerintahannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, siapa yang punya pemerintahan yang sejak purbakala, sejak dahulu kala? Hanya Tuhan yang punya pemerintahan itu. Jadi ini adalah nubuatan bagi Yesus, nubuatan yang menunjuk pada Yesus. Jadi baik dalam hukum Taurat maupun dalam kitab para nabi kita menemukan nubuatan tentang Yesus, dan karena itu Yesus datang untuk menggenapi nubuatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian memenuhi hukum Taurat dan kitab para nabi adalah menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Misalnya mari kita lihat di dalam
Matius pasal 5 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, harus dihukum. Hukum Taurat bilang, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus menyempurnakannya. Dia mengatakan yang marah terhadap saudaranya juga harus dihukum. Nah, Yesus juga menyempurnakan hukum Taurat misalnya dalam Matius pasal 5 ayat 38 dan 39. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi Yesus menyempurnakan ajaran balas dendam mata ganti mata, gigi ganti gigi, disempurnakan oleh Yesus untuk tidak berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Matius 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah semua manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi hukum Taurat disempurnakan oleh Yesus. Dan puncak penyempurnaan hukum Taurat dan kitab para nabi, isi hukum Taurat dan kitab para nabi dapat kita baca dalam Matius 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40, Markus 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-34, Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Apa yang tercatat di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum Taurat disempurnakan oleh Yesus menjadi hukum kasih. Jika kita mau melaksanakan hukum Taurat dan kitab para nabi, hukum itu berporos pada kasih. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Yang ketiga, pengertian memenuhi hukum Taurat dan kitab para nabi adalah Yesus mengikhlaskan dirinya menjadi korban penghapus dosa. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis pada keesokan harinya melihat Yesus datang kepadanya, dan Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi konsep menghapus dosa itu sebenarnya sudah ada di perjanjian lama. Untuk menghapus dosa ada korban penghapus dosa. Dalam hal ini kambing, domba atau lembu. Itu dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Tetapi itu hanya sebatas individu-individu. Nah, di sini kita melihat sebuah korban penghapus dosa yang lebih luas lagi. Dia menghapus dosa dunia. Ya. Nah, siapa itu? Itulah Yesus Kristus. Jadi kehadiran Yesus memenuhi hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya jika dalam hukum Taurat ada korban penghapus dosa, dan korban itu adalah binatang, darah binatang, dan itu hanya terbatas pada individu-individu tertentu, maka kali ini Yesus datang sebagai korban penghapus dosa, dan dosa yang dihapusnya adalah seluruh dunia, tidak sebatas pada individu tertentu saja. Yang keempat, Yesus memenuhi hukum Taurat dan kitab para nabi ketika dia datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Malaikat Tuhan memberitahukan hal itu kepada para gembala di padang Efrata. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara sekalian, sekarang mari kita lihat apa sesungguhnya hubungan antara hukum Taurat dan Yesus Kristus sebagai anugerah Allah bagi kita. Saya pernah membaca sebuah artikel, sebuah tulisan yang mengatakan ada seorang anak kecil sedang menyapu ruangan kamar yang agak gelap.
Tiba pada suatu saat dia membuka jendela dan sinar masuk melalui jendela itu. Lalu dia berkata, sinar ini membuat ruangan ini tambah kotor. Apakah itu pernyataan yang benar? Tidak. Sinar itu menyatakan, membuka mata dari si anak kecil ini bahwa ternyata ruangan itu benar-benar kotor. Nah, hukum Taurat seperti sinar itu. Dengan adanya hukum Taurat, mata kita terbuka, kita bisa melihat bahwa ini adalah perbuatan dosa, ini adalah perbuatan dosa dan yang ini tidak. Jadi hukum Taurat itu menyingkapkan tentang dosa. Manusia bisa mengenal dosa. Tetapi apakah hukum Taurat bisa membawa manusia pada keselamatan? Tidak. Yang dapat melakukan itu hanyalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Hukum Taurat hanyalah menolong kita untuk melihat apakah itu dosa atau tidak. Dengan adanya hukum Taurat, kita sesungguhnya diingatkan, disadarkan bahwa hukum Taurat tidak bisa membawa kita pada keselamatan. Sebab tidak ada manusia yang sempurna yang dapat melakukan hukum Taurat itu secara utuh. Nah, jika manusia mau melakukan hukum Taurat, lalu dia memandang hukum Taurat ini bisa membawa dia pada keselamatan, maka dia pasti tidak selamat. Mengapa? Sebab ketika dia berbuat dosa, dia dicoret namanya, dia masuk ke dalam neraka. Nah, konsep keselamatan orang Kristen tidak seperti itu. Keselamatan yang kita pahami adalah hukum Taurat membuka mata kita untuk bisa mengenal dosa. Tetapi keselamatan itu hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hutang dosa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kutuk dosa telah ditimpakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga ketika kita beriman kepadanya, percaya sungguh-sungguh kepadanya, kita pasti masuk surga. Mengapa? Sebab hanya dialah yang dapat membawa kita menuju rumah Bapa. Hanya dialah yang dapat menolong kita semua untuk memasuki surga yang kekal itu.